Allah itu mengatakan bahwasanya orang tua itu seperti seperti Rob, seperti Tuhan yang melakukan fungsi-fungsi Robbaniyah, fungsi-fungsi pengurusan pemeliharaan. Nah, menjadi PR berikutnya adalah nilai yang kita tanamkan kan sebagai orang yang beriman ya kan nilai Quran. Tapi masalahnya gimana caranya kan itu kan. Betul. Bagaimana menginstal nilai-nilai yang ada dalam Quran itu ke dalam jiwa anak kita gitu loh. Yang hari ini ternyata nilai-nilai yang lain itu jauh lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang bersama dengan Bro Cahyo. Bro Cah. Maghrib. Ini maghrib masih lama ya. Masih lama ya. Maghrib masih lama dan kita coba untuk ngobrol ya. Ini tadi Mas Cahyo ngasih bocoran ke aku. Karena ini adalah materi tetap reconnect with Al-Quran. Kita mencoba untuk di dalam bulan puasa ini senantiasa terkonek dengan Al-Quran. Nah, terkonek dengan Al-Quran itu kan ada bisa dengan banyak cara ya. Ada orang membaca, ada orang menghafalkan, ada orang itu mentadaburi, ada orang itu mungkin cuma membawa Al-Quran kemana-mana ya nggak apa-apa. Itu lumayan juga, itu connect juga. Ada juga orang-orang yang cuma dengerin orang lain atau lewat pengajian-pengajian yang memang membahas tentang Al-Quran. Nah, antum bagian mana nih? Kalau kemarin kan udah banyak tuh semua yang lain. Antum bagian mana nih? Yang lain mungkin ngurusi 18 plus ya. 18 plus. Antum plus 18. Memang ini sejak ketika Yuk Ngaji sudah punya talent-talent untuk ngurusi Gen Z, pada akhirnya harus ada orang-orang yang terjun ke dunia yang lebih. Antum Gen Neo berarti ya? Neo Alpha kali ya. Neo itu udah berapa nih berarti sekarang ya? 96 itu kan Gen Z ya, 96 sampai 2010. Berarti 2010 ke sini. Berarti sekarang masih umur 13 gitu 13 betul. Ya. Dan atau malah lebih bawah lagi sebenarnya. Lebih bawah lagi 2025. Iya betul. Belum berarti. Ya anak-anak SD sampai anak-anak SD lah gitu loh. Karena SMP itu sudah menurut saya kalau zaman sekarang itu beda dengan zaman kita. Iya sih. SMP zaman kita itu ya tetap anak-anak gitu. Dan tapi udah kumisan. Terus kalau aku kalau ingat SMP ku itu punya temen-temen yang bener SMP terus pakai celana nyipret gitu dan wajahnya bapak-bapak gitu. Jadi sebenarnya dia kalau ganti baju batik panggil Pak RT. Itu saya langsung pengen itu tanda tangan SKCK gitu ya rasanya. Iya benar. Jadi kalau antum ngajarin anak-anak antum Quran itu umur berapa? Iya, kalau anak-anak kan sebenarnya lebih kepada memberikan pikiran mereka soalan ini. Intinya itu merekam bahwa Quran itu keren. Bukan soalan pemahaman karena mereka juga belum mampu. Makanya kemudian akalnya belum sempurna. Makanya kemudian kita sampaikan itu adalah bahwa Quran itu suatu yang keren gitu aja. Berarti ngafal gitu. juga kan? Ngafal juga. Karena mulai kapan tuh ngapal? Ya kalau anak-anak ya kalau di rumah diputerin lagu. Tadi Maghrib Suwe itu lagu wajib kan ya. Betul. Gitu. Jadi terlepas dari itu memang kewajiban kita 0 sampai 6 kan memperdengarkan, mengasih informasi yang baik-baik untuk anak-anak termasuk dan Quran. Nah, lepas dari itu saya melihat fenomena hari ini problem anak-anak itu lebih parah daripada zaman dulu. Iya sih, karena akses ke media. Iya. Karena dulu kita nggak punya akses ke media. Iya. Saya masih ingat dulu tuh orang senakalnya kalau orang itu ya kelahi, titik. Iya. Hanya kelahi aja. Benar. Kalau sekarang itu lebih menyakiti dirinya bahkan dan mesum ya. Itu aku sedih banget sih kalau soal mesum. Soalnya aku pernah ngeliat satu video yang pengen ku tabok-tabok orang serius. Tahu nggak yang ada cewek nunduk terus dari belakang ada. Aku bilang apa sih ini? Maksudnya ini kan kayak Dan aku khawatir banget. Walaupun aku ngerti ketika aku tabok-tabok juga dia nggak sadar kan. Iya artinya ya tetap harus kita didik sebenarnya dengan informasi yang begitu banyak seperti ini. Kemarin tuh saya dapat satu cerita benar-benar dari temen langsung yang dia nangani orang itu. Nangani orang yang tadi aku ngomong tadi. Oh bukan. Yang lihat kanebo itu bukannya. Jadi yang ada fenomena barcode tubuh.
Jadi barcode tubuh itu pakai silet kemudian garis-garis itu bikin barcode gitu loh. Tak akhirnya tuh nempel barcode kemudian apa? Ternyata enggak. Jadi kalau dia ada masalah maka dia akan memamerkan bahkan live TikTok ataupun IG untuk live memamerkan apa ya namanya ya? Itu apa ada sindromnya menyakiti diri sendiri. Ya, apa masokis atau apa pokoknya. Ya masokis mungkin. Kan masokis itu kan mendapatkan kenikmatan dari rasa sakit. Iya, betul. Diri sendiri atau orang lain. Berarti gitu. fenomena itu sudah ada. Iya. Nah, itu satu yang kemudian bikin saya, loh kok apa sih bocah ini gitu loh. Padahal itu umur berapa, Bro? SMP kalau nggak salah. Kelas? SMP kelas 3 kayaknya. Itu kan berarti udah lumayan gede ya? Udah lumayan gede, udah bisa mikir gitu loh. Kemudian setelah itu dia dikorek ternyata dia mengaku biseksual. ACDC. Terus apa lagi ini? Habis itu kemudian dikirim ke psikiater. Seorang psikolog di RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Kesimpulannya dokter mengatakan kami angkat tangan karena yang bisa nangani hanya orang tuanya. Terus apa maksudnya, dibunuh atau apa? Mungkin bukan di barcode, stempel pakai yang itu loh. Apa namanya, stempel kuda itu loh. Iya. Tapi ngeri ya, maksudnya kalau aku gini ya, kalau aku jadi orang tuanya aku juga bingung juga. Karena kan orang tua tuh jelas pasti sayang sama anaknya ya. Tapi kan dia nggak punya tools untuk bisa masuk ke dalam anak ini. Nah, jadi faktanya ternyata setelah dikorek-korek sama psikolog itu, ternyata orang tuanya itu intinya gini, seolah-olah kasih sayang bagi dia itu adalah ngasih apapun yang paling mewah, yang paling wah. Tapi ternyata nggak bisa kemudian memenuhi kantong kasih sayang yang ada di dalam jiwa anak itu. Dan pada akhirnya dia akan cari perhatian yang lain. Maksudnya gitu. Psikiaternya itu adalah saya angkat tangan karena ini adalah masalah kasih sayang. Kasih sayang, betul. Yang harusnya dari ibunya. Betul. Gak cukup ke dia sehingga dia melakukan sesuatu untuk mencari perhatian. Caper sama orang untuk, ya banyak gini lah, dia minta like di Instagram atau caper supaya dia tuh dapat cinta, dapat kasih sayang. Nah itu saya yakin sebenarnya bukan hanya 1 orang, 2 orang. Ini khususnya di negeri ini ya, itu soalan problematika anak-anak gitu ngeri luar biasa gitu loh. Aku juga pernah dapat dari psikolog perilaku ngebully itu juga perilaku nyari perhatian. Perilaku untuk apalagi misalnya menghina-hina orang itu juga cari perhatian. Bahkan pokoknya segala macam perilaku bandel anak itu sebenarnya cari perhatian sebenarnya. Karena somehow seseorang tuh perlu perhatian, dan kalau dia sudah cukup perhatiannya sama ibunya dan bapaknya, biasanya dia nggak nyari ke yang lain. Dia nggak nyari ke pacar, dia nggak nyari ke teman, dia nggak nyari ke siapapun, karena dia sudah orang bilang dia sudah self fulfill, dia sudah memenuhi dirinya sendiri. Nah kemudian saya mikir, jadi banyak kemudian masukkan anaknya ke pesantren seolah-olah itu menjadi solusi, padahal bisa jadi malah tambah masalah gitu loh. Karena di pesantren, kalau pesantrennya kemudian melibatkan orang tua, masalahnya prinsip orang tua juga sama juga, nitipkan ke pesantren seolah-olah pesantren bengkel, padahal sumber masalahnya di keluarga. Ini gitu kan loh. Aku udah nitipin pesantren kok kayak gini sih, gini kan harusnya pesantren tuh gini. Loh salah, kamu tuh nitipin ke pesantren untuk apa dulu, dan pesantrennya seperti apa dulu. Betul. Kalau misalnya dia sendiri nggak mendidik anaknya, tiba-tiba dia menganggap pesantren tuh bisa nyelesain masalah-masalah dia, ini adalah pola pikir yang pasti menghasilkan masalah. Iya betul. Jadi saya melihat bahwa memang peran orang tua peran keluarga untuk kemudian mentransfer nilai kepada anak itu menurut saya menjadi salah satu kunci di zaman ini untuk bisa menjadikan anak itu sesuatu lah gitu loh yang kemudian pikir bukan hanya zaman ini sih, tapi zaman lalu, zaman ini dan sampai yaumil qiyamah. Karena itulah sebenarnya kan doanya kan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya Allah itu mengatakan bahwasanya orang tua itu seperti Rob, seperti Tuhan yang melakukan fungsi-fungsi Robbaniyah, fungsi-fungsi pengurusan pemeliharaan. Nah, menjadi PR berikutnya adalah nilai yang kita tanamkan kan sebagai orang yang beriman kan nilai Quran. Tapi masalahnya gimana caranya kan itu kan? Betul. Bagaimana menginstal nilai-nilai yang ada dalam Quran itu ke dalam jiwa anak kita gitu loh. Yang hari ini ternyata nilai-nilai yang lain itu jauh lebih menarik.
Bener. Aku gitu. mau cerita dikit ya. Dulu kan pas aku masih zaman dulu kan aku kan sekolah minggu ya. Walaupun aku sering bolos. Aku sekolah minggu di hari Sabtu waktu itu ya. Jadi aku sekolah minggu kan ya ceritanya. Nah di sekolah minggu itu ketika aku masih kecil itu kan pilihannya antara Dasion Kuro atau sekolah minggu. Karena kan hari Minggu kan ada Dasion Kuro tuh. Dan itu sama waktunya dengan sekolah minggu. Dan aku kan kesel banget ketika disuruh sekolah minggu. Kenapa? Karena bagiku nggak menarik. Tapi sampai di sana memang dikasih semacam kayak hal-hal yang dalam tanda kutip mereka pikir menarik. Yang bahkan sampai detik ini aku pikir ini masih lebih menarik daripada anak-anak yang pergi ke TPA. Contoh ya, nyanyi. Gitu kan ya. Pokoknya nyanyi apalah pokoknya. Ya, segala macam itu kan penanaman nilai-nilai melalui proses nyanyian ya. Walaupun kita senangnya nyanyi bukan mungkin belum sampai pada nilainya. Terus aku ingat lagi pas zaman tahu nggak pas hari Paskah. Itu menghias telur Paskah. Aku pernah nggak? Gak pernah ya. Jualan telur itu. Menghias telur Paskah tuh jualan ada tuh. Telur Paskah. Nah, yang jualan telurnya. Jadi telurnya tuh digambar Sinterklas, dikasih kapas sehingga kayak ada kayak antum jenggotan, dikasih mata, dikasih topi. Nah, terus nanti telur-telur Paskah yang sudah dihias di sini kita sembunyiin. Nah nanti ada game bagi anak-anak tuh mencari telur Paskah gitu. Nah jadi kita menarik kan ya untuk mempelajari nilai-nilai agama pada saat itu. Ya ini terlepas agama apapun ya. Kalau di dalam Islam di zaman antum ada nggak kayak gitu-gitu? Apa ya? Untuk menanamkan nilai-nilai Qur'aniyah gitu. Tadi kan dengan main telur Paskah, dengan nyanyi. Saya juga pada akhirnya melihat mungkin ini bukan bicara masalah konten tapi konteks cara menyampaikan how to deliver gitu loh. Apalagi kemudian kita meyakini bahwa Quran ini adalah sempurna, Quran ini adalah nilai paling tinggi, nilai yang bisa memperbaiki jiwa anak kita. Masalahnya bukan di kontennya sudah selesai gitu loh. Tapi yang menjadi masalah adalah how to deliver ke anak-anak. Betul. Itu. Nah, di zaman-zaman kecil itu mungkin karena dulu belum ada banyak media, sehingga ketika ada lagu nggak ada lagu nggak ada, lagu jarang. Yang paling seru tuh kalau dulu lomba baca Quran. Lomba baca Quran, lomba ayat-ayat pendek baca Quran tapi lomba cerdas cermat betul. Cerdas cermat itu yang paling seru gitu loh. Hadiahnya gitu loh. Nah itu yang kemudian membuat anak-anak zaman itu memang tertantang gitu loh untuk kemudian tidak mereka harus belajar gitu loh. Dengan apa? Dengan lomba. Betul. Artinya ini adalah salah satu metode yang dulu mungkin cukup efektif untuk mendeliver nilai Quran. Kalau hari ini kayaknya kok susah. Karena gitu. Aku bilang tadi saingan aku sekolah minggu itu Dasion Kuro masalahnya. Iya betul. Itu saingan zaman dulu. Saingan zaman sekarang Avengers dan orang kan tidak harus akses di TVRI kayak dulu kan jam segini Dasion Kuro. Sekarang orang buka YouTube, Bro. Nah, masalahnya adalah contoh ya, ketika kita ngomong Al-Qur'an pada anak-anak, maka saingannya adalah acara-acara YouTube yang lain. Itu. Terus kira-kira gimana tuh supaya kita bisa anak-anak itu tetap dengerin yang bagus-bagus? Oke. Nah, kembali ke zaman saya dulu ya. Habis lomba, kemudian nonton YouTube. Habis itu terus saya pernah ingat TPA saya ketika itu SD atau SD lah. Itu diajak rihlah. Ada rihlah udah. Ada dong. Iya. Sebenarnya kalau zaman kan saya di desa ya, ngapain rihlah? Karena kan sekolah kan tiap hari antum rihlah. Iya makanya ke sungai apa lah. Antum rihlahnya ke kota. Iya. Jadi kalau ngeliat gedung itu apa? Iya betul. Jadi kalau naik lift itu copot sandal gitu ya. Ketika naik, mana ini sandal saya? Gitu ya. Ketika turun, siapa yang ngambil? Nah, ketika turun tiba-tiba dikembali, baru diancam dan dikembalikan gitu ya. Iya betul. Itu naik lift pakai copot sandal ya. Desa banget ya. Itu. Nah, dulu rihlah gitu ya. Kalau sekarang karena anak-anak itu sudah benar-benar dimanjakan dengan apa yang ada di tangannya, ini tantangan jauh lebih berat. Kenapa? Karena tampilan dakwah itu harus lebih menarik. Yang kedua, harus mengajak anak-anak coba untuk berhubungan dengan orang lain. Maksudnya itu tantangannya itu banyak banget gitu loh. Kalau kemudian misalnya kemudian kita bisa menghadirkan katakanlah konten-konten yang menarik di YouTube, tetap aja mereka nonton gitu loh. Padahal yang kita inginkan itu mereka seperti ini, ngobrol gitu. Kenapa? Keluar. Betul, keluar. Kenapa? Karena itu membentuk mental dan juga adab. Karena adab tidak bisa diwakili dengan nonton HP, nggak bisa. Bahwa kemudian katakanlah saya tuh ya selama ini yang saya lakukan adalah membuat atau menanamkan nilai-nilai Quran dengan kisah-kisah. It's okay, itu salah satu bagian. Tapi masih ada tantangan lagi, yaitu bagaimana membuat anak-anak
itu keluar. Aku dari tahu kamar kata gitu. yang tepat. Membuat anak-anak menjadi anak-anak. Yes, itu. Lah kan kita kan anak-anak kan main keluar. Lah itu. Ayo main yuk gitu kan ya. Betul. Yuk kita janjian segini yuk main bola ataupun nyusur sungai ataupun buat sesuatu pakai apa yang cewek-cewek metikin daun gitu kan ya, terus main masak-masakan dengan daun. Bayarnya juga pakai daun. Itu lama-lama jadi kuntilanak dia. Main suami-suamian gitu. Iya, suami-suamian. Ya, tapi dulu walaupun main suami-suamian tapi nggak ada main selingkuh loh. Nggak ada. Iya, suami istri aja. Suami istri aja gitu. Artinya menjadikan anak-anak menjadi anak-anak. Betul. Nah kan ada 2 PR tuh. Bagaimana kemudian membangun pikirannya, bagaimana membangun perilakunya. Itu kan 2 hal yang berbeda. Kalau kemudian pikiran kan ya katakanlah dengan YouTube, dengan saya berkisah, nonton sahur story, insya Allah sudah bisa mereka melihat bahwa idola yang baik itu adalah Sa'ad bin Waqqas, idola yang baik itu adalah Al-Fatih, idola yang baik itu adalah Usamah bin Zaid dan sebagainya. Itu bisa. Cuman masalahnya ada PR berikutnya. Ketika kemudian mereka itu nanti harus berhadapan ketika gede itu dengan dunia nyata, itu mereka kan butuh komunikasi, butuh ada anak-anak yang aku ajak ngobrol tuh begini nih. Iya benar. Iya, saya sekarang kelas 6. Terus ngelihatnya cuma kayak gini terus gini. Iya benar. Jadi pikirku apa sih ini dan ditungkak nah jadi artinya punya 2 PR. Tidak cukup cuma menghadirkan kemasan yang baik. Iya betul. Tapi sebenarnya mengajak mereka beraktivitas di luar rumah. Betul. Jadi menghadirkan tadi kemasan yang baik tapi juga membersamai mereka gitu loh. Nah maka kemudian saya berpikir kayaknya perlu nih program-program yang memang secara kemasan di online tuh keren tapi juga secara kemasan di offline juga menarik untuk anak-anak sampai kemudian ya bahasa kasar kita HP nanti kenapa? Karena misalnya ada Kak Cahyo, karena mungkin ada kemarin kan ada lomba panahan segala macam tuh bagus banget itu. Nah, itu hal yang kemudian menurut saya harus kita hadirkan di zaman ini untuk anak-anak bisa memahami bagaimana sebenarnya nilai Quran itu sendiri. Nah, gitu. tips dan triknya misalnya, aku lihat kan contoh ya ketika Ramadan kapan tahu tuh, antum kan bikin tenda-tendaan tuh sama anak-anak. Apa aja nih? Ini kan tips langsung kepada teman-teman yang nonton nih. Kalau mereka punya adik, kalau mereka punya anak misalnya, nah ini langsung tipsnya gimana? Contoh sebelum kita bahas filosofinya, apa aktivitasnya gitu? Misalnya. Nah, misalnya kita mau Ramadan nih. Ramadan. Berarti paling tidak seminggu atau 2 minggu sebelum Ramadan harus disuasanakan. Wah, telat dong ini berarti. Telat. Ini udah Ramadan. Aku harus pulang berarti. Iya benar. Jadi paling tidak sebelum Ramadan itu harus pensuasanaan bahwa keluarga kita itu sedang menyambut hari istimewa. Asik. Makanya hiasan di rumah, anak-anak dilibatkan untuk masang lampu, ya, mendirikan tower atau apapun mendirikan tower. Anaknya Donald Trump dia ya. Gitu. Atau apapun ya menghias kamar mereka. Intinya Ramadan bikin beda dengan hari biasa. Sehingga ketika kemudian mereka masuk Ramadan itu mereka merasa ini hari yang sangat spesial bagi mereka. Kalau sekarang udah telat belum nih? Kan sekarang udah Ramadan nih. Telat nggak nih kalau mau bikin kayak gitu? Nggak telat. Nggak telat. Nggak telat. Boleh bikin ya. Boleh bikin. Boleh bikin. Yang paling sederhana antum buat apa tuh di rumah? Masang lampu-lampu. Aku juga. Aku pasang tenda sama lampu. Oh iya. Ya pokoknya lampu-lampu tapi jangan pakai cemara ya. Terus di atasnya ada malaikat ya. Gitu. Oh iya, ini ceritanya Ramadan ya. Ramadan. Nah, ini Ramadan ya. Jadi bisa untuk menghias sehingga terlihat berbeda. Lah kayak setting kita nih loh. Ini setting kita nih belum ada nih sebelum Ramadan. Pas Ramadan settingnya berubah gitu kan ya. Maksudnya apa nih, Dok, kalau setting kayak gini-gini nih? Ini kayaknya apa nih? Apa namanya, lampu jalan. Lampu jalan. Kalau ini lampion. Dikasih merah berarti bagus tuh ya. Lampion kan lebih ke Imlek ya. Nah iya makanya. Nah berarti pokoknya apapun sehingga orang tuh merasa bahwa ini bulan berbeda. Bulan berbeda. Dan berbedanya itu berbeda keren gitu loh. Gitu. Berikutnya karena anak-anak itu suka makan, ya siapkan menu yang spesial. Gitu kan untuk anak-anak. Jadi berbukanya, anak saya belum ikut puasa. Ya paling enggak dibangunkan sahur. Benar. Dan jangan juga kita tuh kayak harus idealis. Katanya Ustadz Felix, Ustadz Adi, Ustadz
Siapa lagi Ustadz Somad, makanan tuh justru harus lebih sederhana. Jangan kayak gini-gini. Yang penting tuh ukurannya. Lah ini kan anak-anak masih latihan. Anak-anak betul. Yang penting mereka tuh perasaan seneng di bulan itu. Kayak pas Lebaran ya mungkin. Yes, betul. Mereka selalu mikir baju baru nih. Iya. Gitu. Nah, it's okay, enggak masalah gitu. Kenapa? Pas Ramadan gitu. Nah, jadi kita mencoba untuk menghadirkan sesuatu yang amazing, yang keren bagi anak-anak. Bangunkan sahur. Kalau kemudian ternyata baru latihan berbuka, ya nggak apa-apa. Ini juga anak-anak. Yeah. Tetapi kesan bahwa Ramadan ini adalah bulan istimewa itu harus nancep di benak mereka gitu sih. Jadi ada kalau nanti sudah keluar di bulan yang lain, keluar dari Ramadan itu benar-benar wah kangen gitu. Oke. Gitu. Kalau antum makanannya apa yang antum siapin di hari pertama? Nah, itu masalahnya. Oh, aku tahu. Pasti ini ya ayam geprek. Oh, ayam geprek. Kalau sebelumnya ayam geprek. Oke, jadi harus ada perbedaan. Harus ada perbedaan. Apakah itu adalah spasial? Misalnya dia ada hiasan-hiasan di rumah yang dikhususkan pada bulan Ramadan. Betul. Ataukah mungkin baju kali ya yang paling mudah ya. Boleh, Atau misalnya makanan atau segala sesuatu, intinya anak itu merasa bahwa aku seneng Ramadan karena ada hal yang aku nggak punya kemarin aku punya di bulan Ramadan. Oke. Apalagi itu? Berikutnya itu kan bicara masalah feel ya, masalah rasa, seneng. Berikutnya adalah sajian interaksi antara orang tua dengan anak. Itu mungkin bisa ditingkatkan intensitasnya soalan, misalnya ceritanya misalnya sebelum tidur. Karena kan katanya gini, pagi hari itu sangat ditentukan oleh sebelum tidur itu. Cerita apa yang didengar anak-anak sebelum tidur itu sampai mempengaruhi di pagi hari. Itu poin ya. Gitu. Jadi paginya anak-anak itu ditentukan oleh malamnya. Betul. Dan malamnya anak-anak ditentukan oleh paginya. Betul. Nah, itu menurut saya harus disiapkan di Ramadan ini. Memang katanya kan Ramadan bulan ilmu ya. Iya, makanya cara menyampaikan ilmu kepada anak-anak bagi saya pribadi paling efektif dengan cerita. Iya. Makanya harus ada program kisah ya untuk kemudian menghantarkan tidur kepada anak-anak. Cuman kisahnya kisah yang baik gitu loh. Kalau andai kan orang sibuk gimana bro? Contoh ya, ada bapaknya udah pergi ke kantor, ibunya sibuk misalnya, gimana tuh? Kalau saya begini, bicara sibuk dan tidak sibuk itu sebenarnya bicara soalan, menurut saya gini lah. Sebenarnya apa sih prioritas kita dalam hidup kita? Oh, luar biasa. Gitu loh. Langsung diulti. Iya gitu. Saya tuh maksudnya gini loh. Ya sesibuk-sibuk kita tuh nyari apa gitu loh. Kok lu bisa ngusain yang lain? Betul. Tapi lu nggak bisa ngusain untuk anak. Nah maksudnya gitu. Jadi saya nggak bisa kemudian untuk yang sibuk maka coba rekaman. Bagi saya enggak gitu loh. Lu tapping bisa. Kenapa lu nggak bisa ke anak? Ada yang mengatakan yang penting kan quality time. Tapi quantity time juga penting. Quality itu yang pertama adalah quantity. Nah itu maksudnya gitu loh. Betul. Ya, nah justru Ramadan ini adalah momentum untuk kemudian menaikkan interaksi. Separah-parahnya buka bersama dengan anak. Aku tahu tuh maksud antum gimana. Kalau misalnya bagi orang sibuk, aku punya solusi. Menaikkan intensitas interaksi dengan anak. Berarti kalau biasanya di hari-hari biasa ibunya 1, Ramadan ibunya 2 gitu. Ya gitu. Ya pokoknya interaksi ya. Interaksi betul. Jadi tadi minimal buka bersama. Ya, jadi orang tua yang di kantor-kantor boleh dikondisikan. Betul. Kalau di kantorku dulu itu pas Ramadan selalu ada perubahan jam pulang. Oke. Jam 4 pulang. Jadi biasanya jam 9 sampai jam 5. Nah, ini bisa dari jam 8 sampai jam 4 dinaikin. Atau bahkan ada beberapa kantor jam 7 sampai asar jam 3. Iya, itu. Bahkan kantor pun menyesuaikan loh. Masuk kita untuk anak kita nggak menyesuaikan gitu loh. Minimal bisa buka puasa bareng. Betul. Atau taraweh bareng. Nah, kalaupun ternyata wah memang nggak bisa untuk buka, ya oke, berarti mungkin gini. Memang di satu minggu tuh misalnya Sabtu Minggu full dengan keluarga kita. Berikut ditambah bahwa video call kita dengan anak kita ketika berbuka, misalnya kita di luar kota nih. Lagi di kapal. Sudah buka belum? Nah itu intensitasnya harus. Bapaknya bilang di sini belum. Kenapa lagi di Antartika? Gak buka-buka 18 jam. Buka, betul. Jadi minimal kalau memang gak bisa interaksi ketika buka puasa. Betul. Aku ngerti sih maksudnya supaya ketika momen Allahu Akbar, itu ada bapaknya, ada ibunya. Dia minimal merasa happy yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Atau tarawih bareng gitu ya. Tarawih bareng betul. Dia sesekali ayahnya jadi imam.
Oh, luar di biasa rumah. Ya. Gitu Itu aku ingat pas pandemi kemarin tuh. Ya. Banyak bapak-bapak panik karena nggak boleh ke masjid kan. Jadi dia harus jadi imam. Sedangkan hafalannya cuma itu aja. Iya, betul. Ya sebenarnya kalau dari segi fikih boleh sih langsung sambil baca Quran juga boleh. Betul, Tapi kalau bapaknya nggak bisa baca Quran, anaknya laki-laki udah belum balik kan boleh. Iya benar. Karena terkadang anak laki-laki sekarang kalau yang bener ya, hafalannya daripada bapaknya lebih banyak. Benar. Gitu. Minimal juz 30. Iya betul. Ya berarti ya tarawih bareng sekali-sekali nggak perlu semua di masjid. Iya. Tapi kadang-kadang bisa menghadirkan misalnya hari spesial. Betul. Yuk kita hari ini kita buka puasa bareng ya. Kemudian habis dari maghrib di masjid, nanti kita tarawihnya bareng di rumah. Ya. Itu secara hukum boleh ya, nggak ada masalah. Boleh. Nah berikutnya nanti kalau sudah mulai tuh 10 hari terakhir itu kalau bisa i'tikaf bareng itu bondingnya dengan anak-anak luar biasa itu. I'tikaf bareng gitu. Iya, antum yang pas dulu di perumahan bikin tenda-tenda tuh itu pas i'tikaf? Pas bukan tenda sih, kalau di perumahan itu memang langsung di musola. Tidur di musola 10 hari terakhir gitu. Yang antum kasih story pas di tenda-tenda itu bukan Ramadan. Bukan Ramadan. Oh, itu setiap bulan. Itu setiap seminggu sekali dulu. Kalau enggak seminggu atau 2 minggu sekali lah gitu. Nah, kalau pertetanggaannya bagus, itu anak-anak bisa dikoordinir. Betul. Pas Ramadan 10 hari terakhir misalnya pas mereka itikaf didatengin misalnya Kak Cahyo misalnya. Jauh ya. Jauh ya kan. Jadi atau didatengin siapa yang bisa untuk mendongeng gitu ya. Atau ya sekedar untuk ngobrol makan kali ya. Betul. Intinya bahwa anak-anak itu tadi harus bukan dibiasakan ya. Memang harus dipaksa untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya, Kak. Karena gini ya, karena yang harus dilihat adalah dasar berpikirnya tadi yang disampaikan Mas Cahyo bahwa masalahnya itu bukan cuma konten, tapi masalahnya bukan cuma konteks, tapi aktivitas. Aktivitas betul. Nah, jadi masalahnya itu bukan hanya how to deliver. Sehingga ketika kita sudah punya tontonan-tontonan bagus buat anak, sekarang juga udah mulai ada di YouTube gitu kan ya, animasi dan segala macam. Itu belum selesai karena kita harus menjadikan anak-anak kita ini beraktivitas, ketemu dengan orang, bersosialisasi, menjadi anak-anak main di luar gitu. Makanya saya sangat support banget pada teman-teman yang punya program untuk mengeluarkan anak-anak dari kamarnya, entah bentuk apapun, gitu ya, main di gunung, panahan, dan ternyata kalau anak-anak sudah ngumpul di alam, ternyata HP itu nggak akan pakai. Betul, karena ternyata mereka keluar bener anak-anak gitu loh. Benar. Mereka mengekspresikan, mereka nyemplung ke sungai, nyemplung ke sawah, apa itu bahkan happy banget. Kita yang keteteran ya. Betul. Oh mau ini lagi berenang, nantilah nak, nanti nggak mau sore ini berenang, nanti sakit nggak mau berenang ya karena udah dapat aktivitasnya. Jadi PR kita tadi adalah konten, insya Allah sudah komplit lah, Quran sudah komplit. Kemudian deliverynya tuh bicara soalan konteks, bisa dengan cerita, bisa dengan mungkin cerita, mungkin juga nonton bareng juga bisa. Kemudian berikutnya tadi adalah aktivitas. Nah 3 hal itu menurut saya kalau bisa kita konekkan, paling tidak bisa pikiran anak itu bisa terisi dengan hal-hal yang memang dekat dengan Quran. Gitu. Ya, jadi prioritas pertama menurutku adalah membuat anak itu bahagia ketika di bulan Ramadan. Yes, betul. Itu prioritas pertama. Setelah dia merasa bahagia, dia merasa nyaman, maka kita boleh untuk menambahkan aktivitas-aktivitas yang lain di dalam bulan Ramadan. Betul, Contoh misalnya ya kalau memang anaknya belum bisa untuk full puasa, memang lagi belajar ya jangan dimarahin. Kalau anaknya belum bisa tilawah Quran atau ngafal Quran, jangan bilang itu tetangga yang lain udah 3 juz, jangan juga gitu. Anak kan beda-beda. Artinya kita yang pertama itu adalah membuat mereka ketika Ramadan mereka senang. Nah apa senangnya? Bisa jadi karena makanan yang berbeda, bisa jadi karena setting yang berbeda, suasana. Bisa jadi ada aktivitas-aktivitas yang berbeda. Terutama tadi jangan sampai anak kita seperti di awal antum cerita. Dia mencari perhatian di luar dan kekurangan perhatian dari dalam. Sehingga tadi buat barcode tadi itu. Jangan sampai anak-anak kita masuk dalam kasus seperti itu. Nah kalau bisa menambahkan lagi, tentu kita pengen Al-Quran menjadi bulan ilmu bagi anak-anak kita. Betul. Terus kemudian kita coba untuk sedikit demi sedikit nge-push lah anak-anak kita supaya dia tuh ya dekat dengan Quran, dia mau untuk punya tanggung jawab. Ya minimal ya dia pergi ke masjid ketika taraweh. Sehingga minimal itu aktivitasnya walaupun nggak ngomong sama siapa-siapa ya. Ya selepet pakai sarung gitu kan ya. Dan kalau misalnya berhasil baru dibawa keluar seperti ke gunung dan segala macam gitu ya. Dan aku rasa kayak anakku itu ya, itu tiap kali Ramadan, tau nggak problemnya apa? Mereka kan libur tuh. Mereka libur
Dan mereka kan kita nggak boleh pakai HP. Pasti pertanyaannya, ngapain lagi ya Bi? Yes. Ngapain lagi ya Bi? Kadang-kadang aku juga punya kerjaan, tapi aku mikir gini, ya ini kan pilihanku. Berarti kalau ini pilihanku ya aku harus juga effort untuk cari aktivitasnya apa gitu kan ya. Nah, jadi gitu. Mungkin. Apalagi Ramadan juga lapar kan. Lapar. Ya. Ya mentok kalau zaman dulu ya yang memang kita belum paham ya cuman ngabisin dengan PS gitu, dengan PS gitu loh, dengan ngegame. Apalagi sekarang gitu loh. Udah lapar akhirnya orang tua juga adalah daripada pada akhirnya begitu kalau kita tidak kemudian punya visi besar untuk anak kita gitu. Ya, berarti mungkin PR orang tua juga mumpung masih Ramadan adalah mencari aktivitas-aktivitas untuk anak. Betul. Kalau misalnya aku lihat tuh banyak orang-orang buat workbook Ramadan gitu. Ya, itu sangat membantu. Dan sebisa mungkin membuat buku itu bareng dengan anaknya. Jadi bikin scrapbook atau apa ya? Habis sahur enaknya ngapain? Jadi mereka tahu. Iya. Tidur langsung ada iler di bukunya. Iya. Habis sahur kita ngapain enaknya? Jadi mereka dilibatkan untuk merancang kegiatan mereka. Sehingga ketika mereka melanggar mungkin itu kita ingatkan. Bahwa ini adalah kesepakatan kita bareng-bareng gitu. Kemudian juga orang tuanya pun juga harus juga melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan itu sehingga anak-anak juga ayahku juga melakukan, aku juga ini artinya keluarga ini ternyata punya target bareng-bareng di bulan Ramadan gitu. Baik, jadi melibatkan keluarga punya target bareng. Jadi yang namanya libur itu tidak menjadi momok bagi orang tua. Enggak menjadi momok. Ya, tapi justru menjadi malah seneng gitu. Karena sekarang jadi momok loh. Libur terus sih. Aku kan gak bisa ngapa-ngapain. Jadi tidak jadi momok tapi justru jadi aktivitas. Betul. Kalau andaikan hari ini telat, udah Ramadan telat, ya udah nggak apa-apa. Rencanakan buat Ramadan ke depan. Dan kalau memang ada beberapa hari yang tersisa nih di bulan Ramadan nih, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting kita sudah mulai. Karena kita juga mulai nggak cuma setahun kan bro. Kita kan udah mulai, aku dulu ketika masih di Jakarta aku bikin tenda-tendaan. Begitu di Bogor karena rumah orang nggak bisa bikin tenda. Tapi kita coba untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain kayak jalan-jalan. Kita waktu itu punya program tarawih keliling. Gitu kan ya. Jadi hari ini di masjid ini ya, besok di masjid mana lagi. Nah gitu, itu menurut saya termasuk bagian dari tadi aktivitas. Anak-anak untuk diajak keluar. Betul. Gitu. Jadi terus ayo kita hari ini mau makan apa ya? Ya sebenarnya untuk menyemangati mereka. Karena kita tuh kan tahu sendiri kan kalau kita orang tua ya. Kita semangat buka puasa tuh semangat sahur dan buka puasa tuh cuma di 10 hari pertama. 20 hari berikutnya apa aja lah. Tapi ingat kita punya anak yang harus kita ajarin. Mereka itu harus senang di bulan Ramadan. Terus anak-anak kan juga melihat kita. Kalau kita itu di bulan Ramadan tuh semangat, anak-anak juga akan ketularan juga semangat kita gitu loh gitu. Dan aku belajar dari orang tua soleh. Dia nggak pernah untuk nge-push anaknya sebelum dia nge-push dirinya sendiri. Jadi contoh ya, dia nggak perlu nge-push anaknya baca Quran, nggak perlu. Dia baca Quran aja udah. Nanti anaknya akan ngelihat minimal walaupun anaknya belum baca, tapi dia sudah punya referensi bahwa ada loh orang tua yang setiap subuh baca Quran atau setiap maghrib orang tua yang baca Quran atau dia bangun malam orang tuanya minimal akan dilihat. Kalaupun misalnya dia belum meniru, minimal ada referensi itu di kepala dia. Yang suatu saat nanti insya Allah kita nggak tahu kapan akan muncul. Insya Allah gitu ya. Jadi yang pertama dan paling utama adalah buat dulu anak senang. Itu adalah langkah pertama untuk reconnect dengan Al-Quran. Karena Ramadan bulan Quran ketika anak itu sudah senang, semua pintu akan terbuka. Tapi kalau belum senang, apapun yang kita katakan, sekeren apapun tertutup. Dan bukankah itu yang kemudian diberikan pelajaran bagi kita dari Allah soalan ketika Nabi Adam turun ke bumi. Ketika gundah gulana dekat sama Quran, dekat sama petunjuk, akhirnya dia bahagia. Nah, maka kemudian kalau kita kontekskan ke dunia anak-anak ya harusnya begitu. Anak-anak itu seneng dulu gitu loh. Sehingga kemudian nanti ngonekannya juga insya Allah lebih gampang. Oke, jadi pikirin apa yang membuat anak-anak kita senang ketika bulan Ramadan. Tidak puasa. Jangan. Maksudnya ya kalau anaknya tadi balik lagi ya, aku pernah anak-anak aku tuh memang ada yang belajar puasa. Jadi awal-awal belajar puasa setahun 2 tahun pertama mereka selalu jam 12 buka puasa. Nah, itu maksudnya nggak apa-apa. Kan belum balik. Dan dikasih penghargaan. Gitu kan ya. Kalau misalnya kakaknya bilang lu kok nggak gini ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kamu dulu juga begitu. Gitu ya. Jadi yang penting buat senang dulu. Karena itu langkah pertama untuk reconnect dengan Al-Quran. Kalau langkah pertama ini sudah gagal, maka langkah-langkah berikutnya itu agak sulit untuk dieksekusi. Nah ada kekhawatiran begini. Kalau kemudian kita kasih penghargaan kepada anak-anak, terkadang ada begini. Nanti anak-anak itu kalau melakukan karena
Penghargaan. Karena penghargaan, karena Emang hadiah. kenapa? Emang kenapa? Nah, saya sering mengatakan gini, mungkin ya keliru ketika kemudian kita mengatakan gini, nak kalau kamu puasa maka ibu akan kasih ini. Bagi saya ini bahasanya aja, bukan soal hadiahnya. Benar. Coba kalau bahasanya diganti gini, nak kalau nanti puasa seharian, Bismillah ya, semoga Allah ngasih mama rizki, nanti Bismillah ada hadiah. Betul. Jadi yang pertama kali diingat adalah Allahnya. Betul. Gitu. Mungkin nanti hadiahnya Allah akan kasih lebih banyak gitu loh. Jadi nggak apa-apa dijanjikan hadiah, tapi ingat mengkonekannya dengan Allah gitu. Iya, karena ada juga orang yang bilang harusnya kita tuh beribadah bukan karena disuruh oleh Allah, tapi benar-benar karena kita merasa perlu. Atau yang level berikut yang lebih tinggi ini adalah aktualisasi diri kita kepada Allah. Palanya langsung ini bocah. Iya, pala lu peang. Manusia itu tidak ada satupun yang berbuat kecuali dia punya motivasi. Betul. Karena itulah Allah senantiasa memberikan ganjaran motivasinya. Atau dengan kata-kata gini, nak kalau nanti kamu puasa, nanti ibu akan beliin misalnya contoh ya, makanan ini misalnya. Dan kita bilang, itu baru ibu loh nak. Yes. Itu baru ibu yang nggak punya apa-apa. Itu baru bapak yang nggak punya apa-apa. Kalau kamu nanti 3 juz gitu kan ya, kamu nanti berangkat umroh ya, itu baru bapak dan ibu yang bukan apa-apa. Kamu kebayang nggak sih? Kalau Allah bakal kasih kamu apa? Nah, itu lebih luar biasa. Artinya gongnya itu kan di Allah gitu. Benar, kita gitu. connect-nya ke Allah. Betul. Baik, semoga bermanfaat dan jangan lupa membuat anak-anak kita bahagia ketika bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal suasananya dibawa bahagia, ketika kesini campur aduk ya, rasanya benar-benar campur aduk banget. Dengan waktu 1 jam itu bisa serapat itu dan Masya Allah itu sampai materinya pun tersampaikan dari hati banget loh. Saking rindunya sama Rasulullah tuh kayak, ya Allah nih berasa banget datang mungkin ya Rasulullah kesini. Itu benar-benar kisah romantis yang paling cakep banget ya. Dari awal sampai akhir berkesan semua sih kak, membawa emosi banget ya. Naik turun ke roller coaster, mulai dari ketawa, mulai dari terharu, semuanya kan nangis sih. Nangis kan terus-terusan. Keren banget, ini nyadarin kita untuk anak muda tuh untuk melek sejarah. Rekomendasi banget kalau misalkan ada di kota kalian nih acara, harus wajib ikut karena pecah banget. Itu benar-benar reconnect banget gitu loh sama Rasulullah, jadi kalian wajib ikut. Worth it banget dengan harga segitu tuh udah worth it banget. Kayak cuman segitu tuh kayak kalau nggak ada apa-apanya gitu. Sekarang ini tuh isinya tuh dagingnya semua, harus ikut di war selanjutnya ya.